Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam pembelajaran kimia kali ini. Kita selalu bersyukur setiap hari kita mengawali kegiatan. Tidak lupa kita berdoa dulu. Silakan Mas Arif, silakan dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Monggo. Doa online. Selesai. Apakah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Rosi, ya, semangat sekali hari ini. Oke, saya absen dulu. Abdul Romi, Bukir Hakim, Reza, Wildan, Rosikul Amin. Sebelum kita lanjutkan ke pokok pembahasan kita kali ini, kita harus selalu mempunyai apa ini? Positive thinking. Ya, jika kita berpikir positif, maka jalan akan selalu terbuka, semua akan mudah untuk kita, ya, mudah. Kita tanamkan pada diri kita bahwa belajar kimia itu mudah. Ya, oke, Pak. Ya, mudah sekali. Saya lanjutkan. Untuk mengawali materinya, kita mencoba untuk mereview dulu pembelajaran yang telah kita lakukan minggu yang lalu. Ada yang masih ingat tentang pembelajaran minggu kemarin? Bisa tunjuk diri? Saya Pak. Ya, betul Mas Wildan. Rumus empiris, rumus molekul, dan persamaan reaksi kimia. Rumus empiris, rumus molekul, dan persamaan reaksi kimia. Ya. Betul? Betul. Nah, dalam rumus empiris dan rumus molekul kita membahas apa kemarin, Mas Reza? Vitamin C. Pada buah apa, Mas Nicholas? Pada buah apel. Oke. Nah, pada persamaan reaksi kimia apa yang kita pelajari, Mas Arif? Fotosintesis. Oke. Nah, masih ingat tentunya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita awali dari ini gambar apa? Produk minuman. Nah, lanjutkan. Ini Obat, Pak. obat. Ini Aqua, Pak. Air mineral. ini apa ini? Air aki. Air aki. Nah, ini Pistol. Beto. obat mata. Obat mata. Obat mata. Ini apa? Buka. Bukan. Ini Air mineral. air mineral. Coklin. Bersih lantai. Bersih lantai. Odol. Rexona. Oke. Barang-barang ini, barang-barang ini adalah barang-barang yang selalu kita Pakai. kita temui sehari-hari. Iya. Terus ketika Anda melihat tayangan ini, yang kamu pikirkan apa? Misalnya cuka, Buat bakso, Pak. buat bakso. Terus ada lagi Ya. Air mineral. yang kamu bayangkan tentang air mineral, apa yang Anda apa? Anda pikirkan? Untuk minum. Untuk minum. Rasanya gimana? Segar, Pak. Rasanya. Rasanya segar sekali, menyegarkan Oke, tubuh. yang jawab satu aja. Gimana Mas rasanya air mineral itu rasanya gimana? Segar ya. Ada rasanya apa enggak? Enggak ada. Kalau misalnya yang ini apa ini?
Pernah ya? Ini rasanya gimana? Agak pahit ya. Ada pahitnya. Ada pahitnya. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Nah, kalau kita hubungkan dengan pelajaran yang kemarin, kita mempelajari apa tadi? Seperti yang disampaikan Mas Nicholas, rumus vitamin C, rumus molekul vitamin C. Ya, di situ kita ambil apel vitamin C. Rasanya asam. Namanya asam ascorbat. Nah, itu vitamin C. Nah, sama saja sebetulnya. Banyak sekali contoh-contoh. Rasanya asam, rasanya apa? Pahit. Nah, kira-kira yang namanya asam itu yang mana? Yang asam itu yang mana? Bukan. Berarti yang ini, yang air mineral ini ya? netral. Netral. Betul, Mas Abdul. Terus yang ini yang pahit itu berarti rasa. Nah, oke, bisa geser ke mana? Ke situ, di situ ya. Ini makanannya masuk dulu. Oke, secara ya. Nah, pada kegiatan selanjutnya ini akan saya uraikan materinya, akan saya sampaikan materinya tentang pembelajaran kita kali ini yaitu asam basa. Oke, siap ya? Semangat ya? Oke, kita mulai. Bismillah. Kita awali dari pengertiannya. Secara umum, asam itu adalah dia rasanya asam, korosif, bereaksi dengan basa, garam dan air. Korosif itu berarti menyebabkan karat. Berarti kalau ada perkaratan punya sepeda motor baunya karatan, berarti kita pakainya cairan yang sifatnya asam. Untuk menghilangkannya kita selain pakai amplas, gerinda kita pakai cairan larutan asam. Oke, kita lanjutkan basa. Nah, ini ya. Bisa dibaca. Kelihatan ya Mas ya? Bisa dibaca. Jadi basa adalah cairan yang pahit atau bahkan getir, masih terlalu pahit ya, getir. Dia caustic atau licin. Bereaksi dengan asam membentuk garam dan air. Oke. Dari tadi gambar yang kita tampilkan di slide tadi ada dari sekian banyak gambar ini tadi. Yang licin yang mana? Nah, yang ini yang licin. Ini yang tadi netral, ini yang pahit, ini yang asam, ini yang licin. Kalau ini rasanya gimana? Menyegarkan, ada manis-manisnya, tapi ono rasa pahit. Kalau ini kemarin dicak TPSM untuk aki bisa hidup harus diisi dengan air aki. Sir itu adalah air aki. Asam klorida. Ada yang gimana Mas? Isinya aki asam apa? Asam apa Mas? Asam basa. Betul itu. Asam sulfat. Masih apa tadi namanya? Ya. Setelah secara umum kita mengetahui sifat-sifat asam dan basa, nah sekarang kita akan masuk pada
teori asam basa. Oke. Nah, teori yang pertama itu adalah teori asam basa. Alkenus ada klorin dan base. Nah, menurut teori Arrhenius, asam itu adalah senyawa yang melepaskan ion hidrogen. Nah, ion hidrogen. Nah, plus ini ya. Nah, ketika suatu zat benda larutan itu dia bersifat asam, ketika dia dilarutkan dalam air, dia akan melepaskan ion positif hidrogen. Kalau basa, menurut Arrhenius, basa melepaskan basa. Nah, basa ini adalah yang melepaskan senyawa OH dalam air atau hidroksida. Basa adalah senyawa yang melepaskan ion hidroksida. Contohnya NaOH, natrium hidroksida. Jika dia ketemu air, dia akan terberai sempurna menjadi Na plus OH-. Nah, ini adalah basa kuat karena terionisasi secara sempurna dalam air. Kalium hidroksida. Pada teori Arrhenius ini dia mempunyai kelemahan, dia bisa menjelaskan ketika hanya larutan kan hanya berlaku pada dalam air saja. Ketika tidak dalam air, dia belum bisa menemukan. Teori yang kedua yaitu teori Bronsted-Lowry. Nah, asam adalah senyawa yang dapat memberikan proton atau ion hidrogen. Yang dimaksud di sini adalah ion hidrogen atau dia sebagai donor proton. Nah, yang kedua basa, asam basa, senyawa yang dapat menerima proton atau dia sebagai akseptor. Ya. Reaksi dengan pelarut air menurut teori Bronsted-Lowry. Mas Reza, boleh dibacakan ini yang pertama ini. Ini apa? Gunakan HCl plus H2O menghasilkan H3O plus Cl. Nah, oke, betul. HCl itu apa? Asam klorida. H2O air. Yang ketiga adalah teori Lewis. Bempir ini najis, disungu, kunyit, kaca air. Ada perubahan warna. Tujuan pembelajaran materi asam basa ini adalah setelah berdiskusi, setelah Anda semua nanti berdiskusi secara kelompok ya, menggali informasi, sumber-sumber belajarnya digunakan, elektroniknya diakses, sudah saya sertakan di situ, kemudian bahan ajarnya dibaca, dipelajari, kemudian berdiskusi dengan temannya untuk menyelesaikan permasalahan tadi yang saya berikan di kertas diskusi nanti. Nah, yang pertama ini konsep asam basa, Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis. Kemudian sifat-sifatnya. Yang kedua bisa menganalisis kecampur larutan di kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep asam basa. Kemudian setelah itu merancang untuk membandingkan sifat-sifat asam basa menggunakan dalam kehidupan sehari-hari, teliti dan berdaya diri. Kemudian menggunakan indikator, silakan Anda tentukan sendiri dari merancang
di internet itu silakan digunakan untuk menggali informasi apa-apa saja yang saya sampaikan tadi, saya utarakan tadi, digali lagi, dieksplor lagi supaya pengertiannya tambah mendalam, tambah memahami sehingga bisa menyelesaikan permasalahan yang nanti saya sampaikan kan setelah yang saya cantumkan di bahan diskusi. Nah, setelah Anda menggali informasi, kemudian ada identifikasi masalah pada LKPD yang telah saya tuliskan di LKPD itu ya, permasalahannya diidentifikasi menggunakan sumber belajar tadi. Setelah itu tuangkan apa yang ada di benak Anda di dalam LKPD itu, Anda tuliskan apa-apa saja yang menjadi pertanyaan Anda, yang menjadi apa ya, yang di pikiran Anda ada terdapat apa, terbentuk pemikiran semacam apa, silakan dituangkan di LKPD. Kemudian setelah menuangkan pikiran secara pribadi, kemudian digunakan hasilnya digunakan sebagai bahan diskusi untuk kelompok. Jadi setelah berdiskusi nanti kita presentasi, ada beberapa kelompok yang menyampaikan hasil diskusinya di pangkat ini, presentasi, kemudian kelompok lain menanggapi. Setelah itu kita simpulkan bersama-sama. Setelah itu nanti saya akan memberikan soal evaluasi dikerjakan, selesai, kemudian dikumpulkan, terus nanti saya melakukan penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan, kemudian kita refleksi, jangan lupa kita nanti refleksi apa-apa yang telah kita pelajari hari ini, kita refleksi nanti di akhir-akhir nanti ya. Setelah itu kita penutupan, kita nanti tutup. Jangan lupa nanti kita akhiri dengan sholat berjamaah zuhur ya, dengan salah satu teman yang menjadi imam untuk melatih kepemimpinan dia dan pemimpinan. Setelah itu setelah sholat apa? Terus ya, terus belajar Al-Quran walaupun satu ayat, dua ayat, dan nanti kita terus selesai, kita akhiri, kita pulang bersama-sama. Semoga nanti apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat. Silakan identifikasi masalah dan berdiskusi. Untuk bahan diskusi kelompok, saya berikan LKPD. Silakan didiskusikan dengan temannya. Oke, LKPD-nya bisa dibuka dulu, dicek apakah ada yang kurang, apakah soalnya ada yang tidak jelas, bisa ditanyakan kepada saya. Silakan dicek. Kurang? Coba berapa? Oke. Sudah dapat semua? Nah, ya. Bisa langsung didiskusikan dengan temannya apa yang ada di LKPD. Pertama, kedua, dan seterusnya. Yang pertama adalah asal-asal
Arrhenius. Nama adalah asam basa Arrhenius. Asam basa Arrhenius ini tidak terlalu adalah dinamakan asam. Asam adalah zat atau spesies yang Yang dibaca apa mas itu mas? Asam basa adalah spesies yang menerima proton. Teori asam basa Bronsted Lowry membahas pentingnya pelarutan air mengalami senyawa ionisasi dengan menghasilkan ion hidronium dan ion hidrogen. Nah, ketika asam ketemu basa, asam itu melepaskan hidrogen, basa melepaskan hidroksida, berarti H ketemu OH, bereaksi membentuk air. Tuh, H2O. Air sifatnya netral. Nah, berarti namanya ini reaksi penetralan. Nah, ketika diaplikasikan kepada obat Milanta sifatnya basa, sedangkan yang di lambung asam, berarti asam ketemu basa jadinya netral. Dasar teori di sini telah disebutkan bahwa indikator asam basa adalah zat-zat warna yang dapat memperlihatkan warna berbeda dalam larutan yang bersifat asam dan dalam larutan yang bersifat basa. Dalam indikator lakmus misalnya berwarna merah dalam larutan yang bersifat asam dan berwarna biru dalam larutan yang bersifat basa. Berbagai jenis zat warna yang dipisahkan dari tumbuhan kemungkinan juga dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Misalnya daun mahkota bunga, kembang sepatu, bougainville, mawar, dan lain-lain. Kunyit, kalungu, dan bit agar dapat digunakan sebagai indikator bahan tersebut terus dibuat dalam bentuk larutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Jibril lagi dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, dan inilah hasil diskusi kami. Asam adalah sifat yang mengandung ion H+ atau H3O plus dapat mendonorkan proton, menerima pasangan elektron. Basa adalah spesies yang mengandung ion H- sebagai penerima ion H+,
versi yang menerima proton, versi yang menerapkan pasangan elektron. Sifat asam dosa adalah sifat asam memiliki rasa asam menyebabkan perubahan warna, bereaksi dengan logam, bereaksi dengan karbonat dan bikarbonat, dapat menyandarkan listrik. Sifat dosa rasa pahit, licin, menyebabkan perubahan warna, menghantarkan listrik. Contoh asam dan dosa: asam cuka, lemon, air aki, pembersih lantai. Contoh dosa milanta, obat tetes mata, deodoran. Itulah hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah presentasi dari kelompok 1. Bagaimana pendapat kelompok 2? Ada yang menanggapi? Pada menurut asal yang disampaikan tadi dari kelompok 1 menjelaskan bahwa pembersih lantai adalah kelompok asam, sedangkan menurut kami adalah zat basa. Ya, bagaimana tanggapannya Mas? Bahwa pembersih lantai itu masuknya di basa bukan di asam. Ya, nanti saya sedang lagi dengan kelompok kami. Oh, itu ya. Oke, ya nanti kita buat kesimpulan bareng-bareng ya. Oke, ya monggo silakan bisa kembali ke tempatnya. Nanti yang selanjutnya presentasi adalah kelompok 2. Tolong disiapkan bahan untuk presentasi dan ada yang mewakili untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menjelaskan perancangan praktikum. Dasar teorinya adalah berbagai jenis zat warna yang dipisahkan dari tumbuhan kemungkinan juga dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Misalnya zona kota, rumah sepatu, bugenvil, mawar, dan lain-lain. Kunyit, ungu, dan pink agar dapat digunakan sebagai indikator bahan-bahan tersebut harus dibuat dalam larutan dengan cara mengekstraknya. Kemudian larutan indikator alami tersebut diteteskan ke larutan asam atau basa. Untuk mengetahui hal ini lakukanlah eksperimen berikut. Tujuannya adalah mempelajari berbagai jenis bahan alam yang dapat digunakan sebagai indikator asam basa. Terus Manfaatnya adalah mengetahui asam basa dari larutan alami yang ada di sekitar kita. ya. Alat dan bahan indikator asam basa dari bahan alami kunyit adalah kunyit, air jeruk, obat tetes mata, cuka, obat mah, air deterjen, air sabun, parut, dan gelas. Ya, terus Terus adalah langkah pertama, taruh kunyit terlebih dahulu di dalam gelas. Jika sudah dirasa cukup, beri air secukupnya dengan menggunakan sendok. Taruh ekstrak kunyit ke dalam reaksi. Reaksinya antara lain air perasan jeruk, lalu diaduk obat tetes mata, larutan cuka, obat mah, deterjen yang sudah dicairkan sebelumnya dicairkan. Takut ya Pak. ya, silakan pendapat dari kelompok 1 mengenai yang disampaikan dari teman kelompok 2. Silakan. Menurut kelompok kami ada bahan yang terlalu mahal. Ya, yang mana Mas? Yang obat mata. Obat mata. Ya, terus Harganya mahal dan Ya. jumlahnya cuma sedikit. Oke, terus Menggunakan bahan yang lain dan mudah dicari. oke, contohnya untuk perancangan di kelompok Anda sebutkan misalnya. Larutan kapur, ada air comburan, air sumur, dan larutan sabun, larutan deterjen dan sebagainya. Ya. Oke, terima kasih. Bagaimana tanggapan dari teman Anda kelompok 1 ini bisa ditanggapi dari kelompok 2? Ya, itu loh Pak. Menggunakan tetes mata itu biar tahu apakah itu asam atau basa. Presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Setelah berdiskusi, presentasi, kemudian berdiskusi antar kelompok, kemudian mari kita simpulkan bareng-bareng, gitu ya, simpulkan bareng-bareng. Jadi kesimpulan dari ini adalah yang pertama mengenai asam. Nah, tadi sudah disampaikan pada saat presentasi bahwa asam adalah ini rasanya asam, korosif, pH-nya kurang dari 7. Terus melepaskan hidrogen, terus apa lagi? Nah, terus menurut Arrhenius di sub itu mas yang disukai siswanya. Menurut Arrhenius apa? Yang mengandung ion hidrogen Ya, mengandung atau mendonorkan ion hidrogen, melepaskan ion hidrogen, bukan hidroksida. Kalau hidroksida berarti itu yang namanya apa? Kalau melepas hidroksida berarti dia sifatnya basa. Nah, basa ini ya. Jadi tadi setelah pada saat presentasi tadi bahwa bersih latte itu ya. Nah, bersih latte itu karena dia sifatnya licin gitu ya. Dia licin berarti apa tadi? Jadi ada menurut Arrhenius basa itu berarti yang mengandung ion OH, mengandung OH, atau hidroksida. Menurut Bronsted Lowry, asam adalah spesies yang menerima proton. spesies yang menerima proton. Kalau basa? Basa? Sing dulu juga tahu nih, dulu bisa misal. Nah, basa adalah yang menerima proton. Oke, betul mas? Sudah kita sepakat ya? Oke, sekarang ya Louis, pengertian asam basanya adalah Spesies yang mendonorkan jadi menurut Louis, asam basa ini adalah asam ya yang mendonorkan pasangan elektron bebas. Tadi apa? Bebas ya, spesies bebas itu ya. Ya. Contohnya tadi NH3 dan BF3. NH-nya itu mendonorkan pasangan elektron bebasnya, spesies bebasnya itu kepada BF3. Ya, maka dia menjadi basa karena menerima BF3 menjadi asam. Nah, itu. Nah, cara menentukan sifat asam basa dapat dilakukan dengan ada yang indikator buatan, ada yang indikator alami. Indikator buatan contohnya apa ini? Kertas, lakmus dan indikator basa. Bedanya kertas lakmus sama indikator apa? Kalau terlakmus cuma warna. Nah, terus kalau biasa atau ya, kalau kertas lakmus itu hanya bisa menunjukkan asam atau basa saja, sedangkan indikator universal ini itu selain bisa menunjukkan asam basa, dia bisa menunjukkan pH-nya itu berapa, gitu ya? 1, 2, 3 dan 14 ya, berarti 27 asam, di atas 7 basa. Pada pembelajaran kali ini ada yang ditanyakan? Jelas ya? Kalau jelas, kita akan melakukan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Apa yang telah kita pelajari
dipahami, apa yang belum dipahami, bagaimana pelajaran ini menyenangkan, saya harus bagaimana untuk membuat belajar itu lebih semangat, lebih enjoy gitu ya, lebih enak lah gitu. Gitu ya. Silakan refleksi, saya tanya ya. Saya tanya, tolong dijawab dari Mas satu-satu, nanti silakan diutarakan pendapatnya dari sini ya. Mas siapa ini? Mas Bilang. Apa yang Anda pelajari hari ini, Mas? Sifat larutan berdasarkan konten kata bahasa dan juga larutan. Ya. Terus Mas Rosi, apa yang kamu pelajari, Mas? Yang kamu pahami, yang kamu belum pahami apa? Mas bahasa. Terus apa? Pak? Nah, apa yang kamu pelajari, yang kamu pahami? Merancang praktikum untuk membandingkan sifat-sifat asam basa dari beberapa Merancang praktikum tadi. Oke, Sudah jelas ya? Jadi jelas. nanti ketika praktikum sudah tahu apa yang harus dilakukan ya? Ya. Oke. Sekarang yang di sebelah sini, gimana? Yang belum dipahami apa? Ada yang belum dipahami? Jelas semua? Jadi yang dipelajari apa, Mas? Analisa konsep asam basa menurut Analisa konsep teori, Renus, proses teori. Jelas paham ya? Berarti kita minggu depan akan melakukan praktikum sesuai dengan yang ada rancang. Ya, kita rancang, silakan dipersiapkan bahan alatnya, cara kerjanya apa saja, laporannya dalam bentuk video ya. Video silakan, ada yang praktikum semuanya, ada semua bagian tugas masing-masing. Ada yang penting nanti kita uploadnya yang link YouTube-nya saja. Nanti kita belajar bareng-bareng, bikin video, buka video bareng-bareng. Wes, oke, saya syuting dulu secara keseluruhan, nanti saya tanya satu-satu. Oke, siap? Ditutupi cangkeme. Wes kok kowe tekan didilah ra apa-apa. Oke. Picek iku. Temenane ale. Di syuting ngene-ngene blok kok. Udah, oke. Nomor 3. Sudah mengerjakan soal semua? Ya. Masih ya. Oke, bisa dikumpulkan. Jangan saya tuju aja. Mulai dari Mas Abdul dulu. Ya. Oke. Mas Reza. Mas Arif. Birjan, bilang, kita akhiri belajar dari dengan Alhamdulillah. Kita lanjutkan ke sholat jamaah ya.
bingung ya, bingung kali. Ini jenenge jaga jarak. Sosial apa jenenge sih? Sosial media. Sosial delivery. Lagu to, rasa lagu to.